Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruth-Sylvia Sinaga, mahasiswa Universitas Bengkulu semester 3. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang demokrasi. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apakah pembelajaran demokrasi itu? Menurut saya, pembelajaran demokrasi itu adalah pembelajaran yang selalu melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Menurut saya, pembelajaran demokrasi itu seperti tentang aturan-aturan yang ada di dalam program. Pertanyaan yang kedua, seberapa penting pembelajaran demokrasi diajarkan pada anak usia sekolah dasar? Ya, sangat penting karena tanpa pembelajaran demokrasi, anak-anak tidak akan dapat tumbuh dalam bertindak atau berpikir dalam pembelajaran. Sama seperti jawaban Bapak sebelumnya itu kan, kalau itu apalagi terhadap di anak kelas 1 itu sangat penting, apalagi pembelajaran demokrasi itu harus diajarkan dari mulai usia paling rendah, dari kelas 1. Jadi supaya dia bisa nanti mungkin naik ke atas, dia makin disiplin dan tahu. Mantap ya, Pak. Nomor 3, apa tujuan pembelajaran demokrasi yang diberikan kepada siswa? Ya, menurut saya itu pembelajaran akan lebih mudah dicapai sesuai dengan target yang Kalau menurut Bapak? Tujuannya ya untuk apa? Untuk menjaga orang itu teratur di dalam kelas itu, Bagi aturan ya, Pak. sebagai aturan, terus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pertanyaan yang keempat, apa saja materi atau muatan pembelajaran demokrasi yang harus dikuasai oleh siswa? Macam materi seperti ini. Misalnya kayak apakah perlu dikuasai tentang gimana cara pemilihan ketua kelas yang baik, terus juga pemilihan sekretaris. yang pertama pasti dalam pemilihan kelas, baru yang kedua pemilihan petugas-petugas untuk menjaga kebersihan sekolah. Pertanyaan yang kelima, bagaimana hasil pembelajaran demokrasi yang sudah Bapak lakukan? Sampai sekarang lumayan berhasil. Masih benar. Pertanyaan yang berikutnya, apakah Bapak sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam perangkat pembelajaran? Misalnya, Pak? Dalam penyampaian pembelajaran untuk kita lempar dia. Berarti kayak apa namanya, berdiskusi Iya, seperti itu. berdiskusi. Kita buat materi kan, kita jelaskan, baru kita tanya lagi beberapa orang, kita ambil kesimpulan bersama. Melakukan musyawarah juga seperti itu. Iya, sama. Kalau Bapak sama juga. Ya, sama. Kerja kelompok dalam belajar. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana strategi pembelajaran karakter demokrasi yang Bapak lakukan? Misalnya metode pembelajaran, model pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Nah, kalau sepertinya itu ya kita melakukan tanggung jawab, baru sambil
diskusi sama teman di kampung. kelompok. Pak. Ya, yang pertama itu kita buat dulu tanya jawab, baru diskusi. Dan menarik kesimpulan dari Iya. pembelajaran. Pertanyaan yang ke-8, adakah kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Adakah kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Seperti piket kan ada, karena kan di Petugas kebersihan lah itu perusahaan baru menjaga keamanan kelas, baru saat kerja kelompok di saat pembelajaran itu bikin. Pertanyaan yang berikutnya, keteladanan seperti apa yang Bapak lakukan dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Keteladanan yang pertama, menghargai pendapat siswa. Baru yang kedua, tidak menekan harga diri siswa. Ini saat pembelajaran. memberi aplaus kepada siswa. Memberi penilaian. Ya, supaya dia lebih semangat dalam belajar lagi di dalam sesuatu kan. Pertanyaan yang berikutnya, apakah Bapak Ibu menggunakan berbagai macam media dan sumber belajar dalam menunjang pembelajaran karakteristik demokrasi? Ya, Contohnya, contohnya dengan satu menyediakan buku referensi dari berbagai jenis. Lalu yang kedua, menggunakan media yang ada di sekitar. berarti memanfaatkan benda-benda sekitar. Apakah Bapak pernah membawa misalnya ke alat peraga dari rumah untuk ditunjukkan kepada siswa? Sepertinya tidak, karena tersedia di sekolah seperti untuk matematika kan tersedia alat peraganya. Karena di dalam kelas hampir sudah Sediakan sekolah. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Kayaknya sampai sekarang juga. Apa namanya itu? Alasan tadi karena keterbatasan kemampuan. Keterbatasan kemampuan dan keterbatasan pendukung ya. Pertanyaan berikutnya, instrumen penilaian apakah yang Bapak gunakan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? satu di kelas 1 itu ada itu apa kan, kayak Bapak bisa membuat soal-soal atau soal gambar-gambar gitu, nanti sudah dikumpul ya Misalnya soal apa Pak? soal tentang matematika, Itu membuat kerja kelompok. Berikutnya, apakah terdapat sumber rujukan misalnya buku, modul, majalah, ensiklopedia, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi dalam pembelajaran karakter demokrasi? Apakah misalnya kayak buku itu disediakan sekolah atau kita sendiri yang membawanya?
Berarti ada ya Pak rujukannya kayak referensi kayak gitu ya. Ada. Pokoknya buku-buku untuk penunjang pembelajaran maksudnya kan? Pertanyaan berikutnya, bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Bagaimana? Kualitas sarana dan Kualitasnya prasarana. baik. Bisa digunakan. Hendaknya dia Halo? dalam pembelajaran bisa cukup lah untuk digunakan. Berarti memadai. Pertanyaan berikutnya, apakah terdapat perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Maksudnya penunjang pembelajaran gitu? Ada, seperti Infocus, laptop ada, Disediakan sekolah atau disediakan sekolah. Kalau Infocusnya, kalau laptop guru sendiri? sebagian ada dari sekolah, sebagian Berarti prasarana di sini baik ya Pak? baik. Bapak juga Kelas satu dulu. Kalau 1, 2, 3 Kelas tinggi yang ada. asli masih ada Infocus. Kelas rendah masih menggunakan alat ini. Apakah sekolah memberikan alokasi biaya mengikuti pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Ya, Contohnya Pak, kayak pelatihan apa? CKKG, DKKG. KKG, KKG kelompok kelompok kerja kerja dulu. Itu untuk semua guru atau hanya untuk kelas ini? semua Sama guru guru. setiap bulan. Workshopnya dilakukan di mana Pak? Di dalam kelas. Di dalam kelas. Workshop maksudnya apa ya? Pelatihan. Oh, itu Ada dikumpulkan, gugusnya, ada ada gugus, gugus. per gugus dia, Bergugus dia. per gugus. Contohnya kami gugus 3 lah. Panggillah tutornya atau Ada tutornya. ada narasumbernya. Karena melalui Google Meet. Oh, Kalau masa COVID ini kan udah Google Meet. Kalau sebelum COVID ini langsung ada tatap muka, dipanggil apanya. misal satu gugus ada berapa guru Pak? Itu Ya, tergantung daerah. sekitar Oh, tergantung daerah. lebih dari 40 orang. Gugus 5 di sini. Enggak apa dia. Contoh tergantung per kelas, per sekolah itu kan ada 10. 3 bulan contoh 5 sekolah gitu. Iya. Seberapa sering Bapak atau Ibu mengikuti kegiatan pelatihan? Apa saja hambatan yang Bapak atau Ibu temui dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Itu kendalanya memang kesiapan siswa karena pengaruh ekonomi keluarga dan kepedulian orang tua. Kalau itu, Pak. Seperti kami di kelas ini mungkin belum memahami. Dan murid itu belum terlalu memahami. Jadi masih belajar. Pertanyaan berikutnya, apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran karakter demokrasi? Maksudnya dukungan dari orang tua, Terserah, boleh juga dari orang tua, lingkungan sekitar, atau juga boleh dari atasan, dari misalnya pemerintah. kalau dukungan dari orang tua kayaknya sejauh ini kurang ada. Masih kurang respect ya Pak. Kalau dukungan dari pemerintah menyuruh guru itu atau ditatar lah gurunya Dari pelatihan. dari pelatihan. Ya, Kalau lingkungannya, lingkungannya kurang mendukung karena lokasinya bukan lokasi
Karena sekolah, dekat dengan gereja, jalan. dekat jalan, baru lokasinya juga milik gereja. Jadi kita nggak boleh berkarya lebih Berarti kita dibatasi. Ya, Pak? dibatasi karena lokasi tempat kita untuk kegiatan di sini kan terbatas. Adakah kegiatan rutin di sekolah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kegiatan rutinnya, Oh, rutinnya mungkin piket ikut membersihkan sekolah, setiap pagi. Ini piketnya siswa ya, Pak? enggak Guru. guru. Guru sama Guru. itu gabung. Berarti bukan hanya siswa saja yang membersihkan sekolah atau kelas ya? Enggak Bukan. guru juga ada pembagiannya sekali. Kalau masa covid ini kan sekali 3 hari ya. Apakah ada pemberian penghargaan dan hadiah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Tidak. Contohnya? Contohnya memberikan hadiah bagi yang juara, menaikkan kelas. Apakah sekolah memberikan informasi terkait dengan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Memberikan informasi lainnya terkait dengan kegiatan pengembangan